Shalom, selamat pagi. Puji dan syukur kepada Tuhan, kita semua dalam keadaan baik, senantiasa dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Bilangan pasal 7. Sebelumnya marilah kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu dan pertolongan-Mu di dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan melanjutkan pembacaan firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu, kami dapat semakin mengerti maksud hati-Mu, sehingga kami dapat semakin bertumbuh di dalam Kristus, dan dapat berbuah yang manis untuk sesama kami. Amin. Bilangan 7, persembahan pada waktu pentahbisan kemah suci. Pada waktu Musa selesai mendirikan kemah suci, diurapinya dan dikuduskannya itu dengan segala perabotannya, juga mezbah dengan segala perkakasnya, dan setelah diurapi dan dikuduskannya semuanya itu. Maka para pemimpin Israel, para kepala suku mereka, mempersembahkan persembahan. Mereka itu ialah para pemimpin suku yang bertanggung jawab atas pencatatan itu. Sebagai persembahan dibawa mereka ke hadapan Tuhan, 6 kereta beratap dengan 12 ekor lembu, 1 kereta untuk 2 orang pemimpin dan 1 ekor lembu untuk 1 orang pemimpin, lalu mereka membawa semuanya itu ke depan kemah suci. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Terimalah semuanya itu dari mereka, supaya dipergunakan untuk pekerjaan pada kemah pertemuan, berikanlah semuanya itu kepada orang Lewi, sesuai dengan keperluan pekerjaan masing-masing." Lalu Musa menerima kereta-kereta dan lembu-lembu itu dan memberikannya kepada orang Lewi. 2 kereta dengan 4 ekor lembu diberikannya kepada Bani Gerson, sesuai dengan keperluan pekerjaan mereka. Dan 4 kereta dengan 8 ekor lembu diberikannya kepada Bani Merari, sesuai dengan keperluan pekerjaan mereka di bawah pimpinan Itamar, anak Imam Harun itu. Tetapi kepada Bani Kehat tidak diberikannya apa-apa, karena pekerjaan mereka ialah mengurus barang-barang kudus, yang harus diangkat di atas bahunya. Lagi para pemimpin mempersembahkan persembahan pentahbisan mezbah. Pada hari mezbah itu diurapi, para pemimpin membawa persembahan mereka ke depan mezbah itu. Tuhan berfirman kepada Musa, "Satu pemimpin setiap hari haruslah mempersembahkan persembahannya untuk mentahbiskan mezbah itu." Yang mempersembahkan persembahannya pada hari pertama ialah Nahason bin Aminadab, dari suku Yehuda. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 shikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak 70 shikal beratnya, ditimbang menurut shikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, untuk korban sajian. 1 cawan 10 shikal emas beratnya, berisi ukupan. 1 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan dan 1 ekor domba berumur setahun, untuk korban bakaran. 1 ekor kambing jantan, untuk korban penghapus dosa. Dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Nahason bin Aminadab. Pada hari kedua Netanel bin Zuar, pemimpin suku Isahar, mempersembahkan persembahan. Sebagai persembahannya dipersembahkannya 1 pinggan perak, 130 shikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 shikal beratnya, ditimbang menurut shikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, untuk korban sajian. 1 cawan, 10 shikal emas beratnya, berisi ukupan. 1 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan dan 1 ekor domba berumur setahun, untuk korban bakaran. 1 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa. Dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Netanel bin Zuar. Pada hari ketiga, pemimpin Bani Zebulon, Eliab bin Helon. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 shikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak 70 shikal beratnya, ditimbang menurut shikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, untuk korban sajian. 1 cawan, 10 shikal emas beratnya, berisi ukupan. 1 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan dan 1 ekor domba berumur setahun, untuk korban bakaran. 1 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa. Dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Eliab bin Helon. Pada hari keempat, pemimpin Bani Ruben, Elizur bin Shedar. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 shikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 shikal beratnya, ditimbang menurut shikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik diolah dengan minyak, untuk korban sajian. 1 cawan,
10 shikal emas beratnya, berisi ukupan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan dan seekor domba berumur setahun, untuk korban bakaran. Seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa. Dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Elizur bin Shedar. Pada hari kelima, pemimpin Bani Simeon, Selumil bin Zursyadai. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 shikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 shikal beratnya, ditimbang menurut shikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, untuk korban sajian. 1 cawan, 10 shikal emas beratnya, berisi ukupan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan dan seekor domba berumur setahun, untuk korban bakaran. Seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa. Dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Selumil bin Zursyadai. Pada hari ke-6, pemimpin Bani Gad, Eliasaf bin Rehuel. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 shikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 shikal beratnya, ditimbang menurut shikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, untuk korban sajian. 1 cawan, 10 shikal emas beratnya, berisi ukupan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan dan seekor domba berumur setahun, untuk korban bakaran. Seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa. Dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Eliasaf bin Rehuel. Pada hari ke-7, pemimpin Bani Efraim, Elisama bin Amihud. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 shikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 shikal beratnya, ditimbang menurut shikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, untuk korban sajian. 1 cawan, 10 shikal emas beratnya, berisi ukupan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan dan seekor domba berumur setahun, untuk korban bakaran. Seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa. Dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Elisama bin Amihud. Pada hari ke-8, pemimpin Bani Manasye, Gamaliel bin Pedasur. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 shikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 shikal beratnya, ditimbang menurut shikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, untuk korban sajian. 1 cawan, 10 shikal emas beratnya, berisi ukupan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan dan seekor domba berumur setahun, untuk korban bakaran. Seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa. Dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Gamaliel bin Pedasur. Pada hari ke-9, pemimpin Bani Benyamin, Abidan bin Gideoni. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 shikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 shikal beratnya, ditimbang menurut shikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, untuk korban sajian. 1 cawan, 10 shikal emas beratnya, berisi ukupan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan dan seekor domba berumur setahun, untuk korban bakaran. Seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa. Dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Abidan bin Gideoni. Pada hari ke-10, pemimpin Bani Dan, Ahiezer bin Amishadai. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 shikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 shikal beratnya, ditimbang menurut shikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, untuk korban sajian. 1 cawan, 10 shikal emas beratnya, berisi ukupan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan dan seekor domba berumur setahun, untuk korban bakaran. Seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa. Dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Ahiezer bin Amishadai.
Pada hari ke-11, pemimpin Bani Asyar, Pagil bin Ohran. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 shikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 shikal beratnya, ditimbang menurut shikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, untuk korban sajian. 1 cawan, 10 shikal emas beratnya, berisi ukupan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan dan seekor domba berumur setahun, untuk korban bakaran. Seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa. Dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Pagil bin Ohran. Pada hari ke-12, pemimpin Bani Naftali, Ahira bin Enan. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 shikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 shikal beratnya, ditimbang menurut shikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, untuk korban sajian. 1 cawan, 10 shikal emas beratnya, berisi ukupan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan dan seekor domba berumur setahun, untuk korban bakaran. Seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa. Dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Ahira bin Enan. Itulah persembahan pentahbisan mezbah pada hari mezbah itu diurapi, dari pihak para pemimpin Israel, yaitu 12 pinggan perak, 12 bokor penyiraman dari perak, 12 cawan emas. Beratnya tiap-tiap pinggan adalah 130 shikal perak, dan beratnya tiap-tiap bokor penyiraman adalah 70 shikal, segala perak perkakas-perkakas itu ada 2.400 shikal beratnya, ditimbang menurut shikal kudus. Selanjutnya 12 cawan emas berisi ukupan, tiap-tiap cawan 10 shikal beratnya, ditimbang menurut shikal kudus, segala emas cawan itu ada 120 shikal beratnya. Segala hewan untuk korban bakaran itu ialah 12 ekor lembu jantan, 12 ekor domba jantan, 12 ekor domba berumur setahun, dengan korban sajiannya, juga 12 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa. Segala hewan korban keselamatan itu ialah 24 ekor lembu jantan, 60 ekor domba jantan, 60 ekor kambing jantan, 60 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan pentahbisan mezbah, sesudah mezbah itu diurapi. Apabila Musa masuk ke dalam kemah pertemuan untuk berbicara dengan dia, maka ia mendengar suara yang berfirman kepadanya dari atas tutup pendamaian, yang di atas tabut hukum Allah, dari antara kedua kerub itu. Demikianlah ia berfirman kepadanya. Amin. Kitab Bilangan pasal 7 mencatat persembahan para pemimpin suku Israel setelah penyelesaian pembangunan kemah pertemuan. Berikut makna dari pasal ini. 1. Persembahan untuk Tuhan. Persembahan menunjukkan ketaatan umat Israel kepada Tuhan sebagai bagian dari ibadah mereka. 2. Simbol ketaatan. Persembahan mencerminkan penghormatan dan dedikasi umat Israel kepada Tuhan. 3. Kesatuan bangsa Israel. Meskipun berasal dari suku yang berbeda, mereka bersatu dalam tujuan yang sama untuk memuliakan Tuhan. 4. Kehadiran Tuhan. Tuhan berkenan dengan persembahan mereka, menunjukkan bahwa Dia hadir di tengah umatnya. 5. Pengorbanan dalam iman. Persembahan ini mengajarkan bahwa hidup beriman memerlukan pengorbanan, baik materi maupun komitmen. Kesimpulan, pasal ini mengajarkan pentingnya persembahan sebagai bentuk ketaatan, penghormatan, dan pengorbanan dalam kehidupan rohani, serta menegaskan kesatuan umat Tuhan dalam menjalani kehidupan iman. Demikian pembacaan firman Tuhan beserta maknanya untuk hari ini. Sampai berjumpa lagi besok. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Amin.